Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Aditya dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan sistem yang berjudul pengembangan dashboard interaktif menggunakan algoritma klasifikasi untuk analisis visual korelasi kehadiran tenaga medis dan prediksi volume pasien. Beranjak ke latar belakang, dalam manajemen operasional rumah sakit saat ini, kita sering menemukan kendala yang disebut dengan fenomena silo data atau terfragmentasinya informasi. Data antrian pasien dan data kehadiran tenaga medis seringkali berjalan di sistem yang terpisah. Akibatnya apa? Pihak manajemen kesulitan mengambil keputusan yang cepat berbasis data. Dampak nyatanya di lapangan adalah ketidakpastian waktu tunggu pasien, dan di sisi lain berpotensi memicu kelelahan atau burnout yang sistematik pada tenaga medis kita. Kemudian di sini saya menawarkan 3 solusi. Yang pertama yaitu visualisasi terpadu yang menyajikan data absensi staf dan antrian pasien secara empiris dan di dalam satu antarmuka terpusat. Dan yang kedua ada prediksi cerdas, mengintegrasikan algoritma klasifikasi decision tree guna memprediksi volume pasien berbasis data historis. Dan yang ketiga, rekomendasi proaktif, membantu sistem manajemen mendistribusikan tenaga medis secara optimal dan menghindari penumpukan. Kemudian di tahapan metodologi, di sini ada 4 tahapan metodologi. Yang pertama yaitu pra pemrosesan. Di sini saya melakukan pembersihan log data menggunakan library Python seperti Pandas dan NumPy. Dan yang kedua ada pemodelan AI, melatih algoritma klasifikasi decision tree dengan menggunakan rasio pembagian data latih sebesar 80%. Dan yang ketiga ada design thinking, merancang antarmuka UI UX dengan pendekatan mulai dari empatis, define, ideate, hingga prototype. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi sistem, mengukur kinerja model algoritma melalui confusion metric dan menguji kepuasan pengguna menggunakan sistem usability scale atau SUS. Nah, ini adalah gambaran sampel data history yang saya gunakan untuk melatih sistem. Bisa kita lihat di sini ada variabel hari, kemudian waktu pendaftaran, dan rasio tenaga medis yang bekerja, yang kemudian dipetakan untuk menentukan kelas target yaitu volume pasien. Kemudian lanjut ke evaluasi model decision tree. Setelah model decision tree dilatih, hasil evaluasinya sangat memuaskan. Model ini berhasil mencapai akurasi sebesar 88,5% dengan tingkat rekal 89,0% dan presisinya ada di angka 87,2%. Angka ini menunjukkan bahwa sistem yang dibangun sudah cukup andal dan stabil dalam mengklasifikasikan dan memprediksi kepadatan pasien ke depannya. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari dashboardnya, hasil dashboard yang dibangun. Di sini manajemen bisa melihat visualisasi secara langsung, ada heat map kepadatan pasien yang menunjukkan jam-jam sibuk di berbagai politeknik, itu yang ini. Sistem juga dapat dilengkapi fitur peringatan AI. Nah, ini. Misal di layar terlihat sistem mendeteksi lonjakan antrean di poli umum, misalkan di jam 13, di mana rasio ideal staf dan pasien adalah 1:3, namun realitanya 1:6. Manajemen bisa langsung mengambil tindakan alokasi staf dari peringatan ini. Kemudian hasil untuk kemudahan penggunanya,
Selain akurasi di belakang layar, kita juga menguji kemudahan pengguna antarmuka ini. Pengujian melibatkan 10 responden dari staf manajemen dan administrasi rumah sakit. Hasil pengujian sistem usability scale atau SUS mendapatkan skor 82,5. Berdasarkan standar SUS, skor ini masuk ke dalam kategori excellent atau sangat dapat diterima. Artinya aplikasi ini terbukti ramah pengguna atau user friendly bagi para staf medis. Kemudian untuk kesimpulannya, secara keseluruhan integrasi dashboard dengan algoritma decision tree berhasil memecahkan masalah silo data rumah sakit. Sistem ini terbukti akurat dalam memprediksi kepadatan pasien serta sangat mudah digunakan, sehingga manajemen dapat memantau dan membagikan tugas staf medis dengan lebih efisien. Kedepannya, sistem ini direncanakan untuk terhubung dengan aplikasi mobile agar dapat memberikan notifikasi real time kepada pasien. Mungkin cukup segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.